Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Demikian di antara ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah, ketika beliau memberikan tausiah, dan ketika beliau menasihati para sahabat, yaitu membaca ayat yang pertama dari surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengingatkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid As-Samad, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas karunia, nikmat dan rizki yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas kembali, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita nantinya tergolong
orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan juga digolongkan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fid dunya wal akhirah. Amin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat dan karunia Allah serta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditunjukkan yang namanya kebaikan dan jalan-jalan untuk menempuh kebaikan tersebut. Tentu saja masing-masing kita ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dan berharap untuk memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan ibadah, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita menyadari bahwasanya masing-masing kita itu berbeda-beda dalam kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ada di antara kita yang rajin untuk sholat, ditambah sholat sunnah di samping yang wajib, namun di sisi lain memiliki kelemahan, dia jarang puasa sunnah. Ada di antara kita yang rajin puasa sunnah, di samping yang wajib, namun dia memiliki kelemahan, yaitu jarang hadir di majelis ilmu. Ada di antara kita yang rajin, rutin menghadiri majelis ilmu, namun ternyata kurang dalam hal bersedekah, berinfak, berderma, membantu orang lain yang membutuhkan. Dan ada di antara kita yang mungkin sering berderma, sering sedekah, infak, membantu orang yang kesusahan, namun dia jarang qiyamul lail. Dan ada di antara kita yang mungkin sering bangun malam qiyamul lail, namun dalam sisi yang lain memiliki kelemahan. Namun di sana memang ada orang-orang yang masya Allah memiliki kebaikan-kebaikan yang rutin dikerjakan. Teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Lalu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq kembali mengatakan, saya juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada hadirin lagi, oh ya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan lagi, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya yang keempat kalinya,
siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Maka kembali lagi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya, wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah terkumpul sifat-sifat yang demikian pada diri seorang mukmin kecuali dia akan masuk surga. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, hadis nomor 1024. Ya, maka dalam hadis yang mulia ini ya bisa kita mengerti dan mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat berambisi terhadap kebaikan. Ya, beliau yang memiliki ya kebaikan-kebaikan yang biasa dikerjakan. Ya, maka patut kita mensuri tauladani, mencontoh beliau dalam hal ambisi terhadap kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, karena imannya, ya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan percayanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu ya sahabat Umar radhiyallahu anhu pun ya pernah ya berinfak, bersedekah ya separuh dari hartanya, mengira dirinya bisa menyaingi ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saat ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar, yaitu dalam pemikiran beliau saat itu. Ya, maka ketika Rasulullah bertanya, wahai Umar, ya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya, kalau engkau memberikan harta yang banyak ya untuk ya jihad fisabilillah ini, maka sahabat Umar mengatakan, separuh dari harta saya sudah saya tinggalkan untuk keluarga. Ya, maka ketika datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan membawa harta kekayaan ya untuk jihad fisabilillah, Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, ya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu kalau kamu berikan harta ini untuk jihad fisabilillah? Maka ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya telah meninggalkan mereka, saya titipkan kepada Allah ya dan juga Rasulnya. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menangis, ternyata tetap tidak bisa menyaingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sekali lagi menunjukkan keutamaan dan keistimewaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu ya beliau di samping orang yang pertama-tama ya beriman dari kalangan orang tua, ya beliau ya diangkat menjadi imam sholat ya untuk manusia oleh Rasulullah. Ya, maka ya beliau akhirnya menjadi khalifah ya yang pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya marilah kita berlomba-lomba untuk bisa mengikuti ya dan mensuri tauladani ya, mencontoh ya ambisi ya kebaikan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, untuk melakukan kebaikan ya, atau minimal kita menjadi ya kunci pembuka kebaikan bagi orang yang lainnya. Ya, karena orang yang membuka kebaikan untuk orang lain, dia juga mendapatkan pahala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Ya, hadis riwayat Imam Muslim, ya, man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan kebaikan, maka falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana ya orang yang melakukan ya kebaikan tersebut ya mendapatkan pahala. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ya mengatakan ya bahwasanya anna lahu ajron, ya bahwasanya dia mendapatkan pahala ya sawaban kama li fa'ilihi sawaban, sebagaimana orang yang melakukan ya kebaikan mendapatkan balasan atau pahala dari Allah. Wala yalzam anna qadra ya sawabihi masawa, dan tidak harus ya ukuran balasan kebaikan dari Allah untuk keduanya sama. Artinya tidak harus sama. Intinya adalah ya orang tersebut juga mendapatkan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana orang yang melakukan ya kebaikan itu dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak harus sama balasan kebaikan yang diterima orang tersebut. Ya, karena memang beda. Ini melakukan kebaikan, ini menunjukkan kebaikan. Baiklah, ya. Artinya kalau misalnya ada di antara kita yang kesusahan hidupnya, atau katakanlah ya si fulan ya tidak berangkat hari ini. Kenapa? Dia tadi malam dicium besi yang berjalan. Ya, artinya tabrak motor. Ya, akhirnya masuk ya rumah sakit hari ini. Ya. Kita mengetahui si fulan adalah orang yang miskin, ya, orang yang tidak punya, tapi harus masuk rumah sakit. Ya, maka ya mungkin dia juga termasuk orang yang ya tidak ya memiliki harta. Maka ya dia ngomong, bagaimana kalau kita menggalang ya dana untuk meringankan beban si fulan. Ya, bagus itu. Ya, artinya dia membuka kebaikan untuk orang lain. Ya, orang lain berinfak, berderma, ya, kemudian ya diberikan kepada si fulan yang mengalami kecelakaan. Ya, maka ini adalah membuka kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Ya, walaupun dia sendiri ya sekali lagi ya termasuk orang yang tidak punya harta, tapi ya inisiatif dia, ya pemikiran dia untuk bisa ya menggalang dana bantuan ya atau donasi untuk si fulan yang mengalami kecelakaan, ya atau katakanlah orang yang kesusahan, ya itu mendapatkan balasan pahala. Ya, maka jadilah ya kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya, atau mungkin ya di masjid ini ya ada inisiatif bagaimana kalau kita mengadakan kajian ya majelis ilmu ya supaya ya kita masyarakat bertambah wawasan keislamannya, juga bertambah keimanannya, juga untuk dalam rangka memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang memakmurkan masjid Allah. Ya, maka ya bagus kamu punya ya pendapat. Ya, kira-kira ya siapa yang bisa dihubungi? Ya, akhirnya ya terselenggaralah majelis ilmu. Ya, maka dia yang membuka kebaikan untuk orang lain, untuk hadir ke majelis ilmu, ya memperdalami ilmu agama yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia yang memiliki banyak keutamaan ya dan keistimewaan.
Ya, bapak-bapak, ya ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya dalam hal ini mengingatkan orang, ya katakanlah ya untuk apa namanya mencatat ya ilmu yang bermanfaat, ya karena yang namanya ilmu itu banyak sekali, ya kalau kita apa namanya cerna itu akan bertumpuk-tumpuk dan akan lupa. Ya, kemudian diingatkan ya untuk kita berusaha merekam mungkin atau ya menulisnya, ya sebagaimana dikatakan al ilmu shaydun wal kitabatu qaiduhu qayyidu suyudakum bil kitabah. Al ilmu shaydun, yang namanya ilmu itu diibaratkan seperti buruan. Shaydun, al ilmu shaydun, ilmu itu buruan, ya memang kita berburu ilmu. Wal kitabatu qaiduhu, dan yang namanya menulis kitabah itu adalah qaiduhu, pengikatnya, ya untuk mengikat buruan. Ya, maka qayyidu suyudakum bil kitabah, ikatlah buruan kalian dengan menulis. Ya, sebab kalau enggak lepas buruannya nanti. Ya, begitu misalnya akhirnya orang ya bisa berguna. Ya, ini catatan saya dulu diingatkan untuk menulis. Ya, maka akan ya mendapatkan kebaikan orang yang mengingatkan maupun orang yang diingatkan karena dia ya menulis ya dan seterusnya. Bapak-bapak, ya ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka untuk menjadi kunci pembuka kebaikan ya bagi orang lain, ya ada kiat-kiat supaya kita bisa menjadi ya kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Di antaranya yang pertama adalah berusaha selalu memperhatikan keikhlasan. Ya. Keikhlasan hati dalam hal berkata, dalam hal berbuat, dalam hal beribadah, ya, beramal, ya itu diperlukan keikhlasan supaya ya seseorang ya betul-betul terbiasa ya menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya, karena seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak akan sia-sia. Dia akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya hadis yang masyhur oleh kita-kita ya ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu binniyat, harusnya dengan niat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberi balasan oleh Allah manawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, maka ya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan terus kita perhatikan niat kita. Ya, karena ya kadang di awal kita berniat ya di tengah-tengah luntur niat tersebut. Ya. Seseorang ya berniat thalabul ilmi dalam rangka menegakkan kalimat Allah, ya tiba-tiba di tengah-tengah menuntut ilmu ada kepikiran, ya saya nanti dapat ijazah enggak? Kalau dapat ijazah kan bisa ya dapat pekerjaan yang layak dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli hadis,
yang lahir pada tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah, ya, Imam ya Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib Ats-Tsauri, terkenalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengingatkan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Ma'alajtu syai'an, saya tidak pernah mengobati sesuatu, ashadda alayya min niyati, lebih keras usahanya daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku itu suka berbolak-balik. Ya, jadi saya tidak pernah mengobati sesuatu lebih keras usahanya daripada mengobati niatku, karena niatku itu suka berbolak-balik. Ya, ini ya Imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu saja mengatakan demikian. Ya, apalagi kita-kita. Ya, sudah sepantasnya untuk selalu berusaha memperhatikan niat kita. Ya, kadang orang sholat, ya pertama memang kepingin pergi ke masjid, ingin mendapatkan shaf awal, ya, kemudian bisa sholat sunnah, ya, kemudian bisa membaca Al-Quran, ya, mungkin ya bisa menjumpai takbiratul ihram bersama imam, niat-niat yang baik. Tapi ketika ya melihat di shaf pertama ada ustadznya, ada ustadz saya nih, ya, timbul keinginan, wah, jajar dia ya, nanti takbirnya ya biar dia tahu kalau saya ada di shaf pertama juga, ya, kemudian saya terbiasa ya salat di situ, ya akhirnya dapat nilai ya plus ya dari ustadz saya. Artinya timbul keinginan-keinginan. Ya, jadi di awal mungkin niatnya baik, tapi di tengah-tengah ya ada yang menggoda. Ya, ada yang mempengaruhi niat dia. Oleh karena itu, sekali lagi niat ikhlas karena Allah sangat penting sekali. Ya, dan itu yang akan ya mendapatkan ya balasan pahala. Bahkan setiap orang akan diberi balasan pahala sesuai dengan niatnya dan usahanya dia dalam menepis niat-niat yang jelek. Artinya ya kalau ada riya ditepis. Ya, riya termasuk yang merusak amalan seseorang. Ya, tapi kalau dia berusaha untuk menepisnya, maka Allah akan memberi balasan sesuai usahanya dia dalam menepis ya riya yang menggodanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk supaya menjadi kunci pembuka kebaikan ya bagi orang lain, ya setelah kita berusaha untuk ya banyak memperhatikan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar ya dirinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberi petunjuk oleh Allah untuk ya mengamalkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberi hidayah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, artinya hidayah yang dimaksud adalah hidayatut taufik. Ya, supaya diberi taufik oleh Allah di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Karena itu kita meminta dalam sholat hidayah, ya, padahal kita sudah diberi hidayah untuk memeluk ajaran agama Islam. Namun yang lebih penting lagi adalah hidayah di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, artinya supaya muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang sudah memeluk ajaran agama Islam,
namun ternyata tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayatut taufik oleh Allah, sehingga sesat di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah. Jadi hidayah ada dua, ya. Pertama, hidayatud dalalah wal irsyad, ya, yaitu hidayah berupa petunjuk, berupa bimbingan, berupa nasihat, ya, berupa pengarahan. Itu namanya hidayatud dalalah wal irsyad. Dan kita hanya bisa untuk memberikan nasihat, pengarahan, ya, memberikan hidayah kepada orang lain. Ya, hidayah ini hidayatud dalalah wal irsyadi wal bayan. Ya, atau orang sering menyebutnya hidayatud dalalah wal irsyad. Ya, kemudian hidayah yang kedua hidayatut taufik wal ilham. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Ya, dan ini yang kita minta dari Allah. Ya, seseorang ditunjukkan untuk masuk Islam, berarti dia mendapatkan hidayah taufik wal ilham dari Allah. Ya, diberi hidayah taufik oleh Allah untuk memeluk Islam. Ya, kita nggak bisa, hanya Allah yang bisa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan pamannya Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia, ya, artinya dalam keadaan sakit yang menyebabkan meninggal dunia, Rasulullah berusaha mengunjungi dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan, dengan kalimat ini, uhajjalaka biha indallah, saya akan berhujjah di hadapan Allah nanti. Ya, tapi ternyata di sebelah pamannya Abu Thalib itu ada dua pentolan kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan, ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal yang mengingatkan kepada Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita, wahai Abu Thalib? Artinya kalau sampai kamu mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini menunjukkan mereka mengetahui maksud la ilaha illallah, yaitu dituntut untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan, ya, hanya beribadah kepada Allah saja. Oleh karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita, wahai Abu Thalib? Ya, sampai akhirnya Abu Thalib, ya, bingung mengucapkan tidak dan seterusnya. Akhirnya meninggal dunia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, namun karena, ya, Abu Thalib meyakini kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebenarnya adalah benar, ya, kemudian perjuangan beliau membela Rasulullah ketika berdakwah sehingga mendapatkan kekhususan, yaitu mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana, ya, syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, akan tetapi Abu Thalib ternyata, ya, dalam keadaan kafir, namun beliau mendapatkan, ya, syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu syafaat berupa keringanan azab, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya, di antara syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasul itu adalah syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Ya, ini karena sekali lagi Abu Thalib sebenarnya sudah meyakini kebenaran, ya, apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, karena itu para ahli tarikh, ahli sejarah mencatat, ya, perkataan Abu Thalib ketika akan meninggal dunia, ya, alimtu bi anna dina Muhammadin
khairal adyanil bariyah dinan. Alimtu, saya mengetahui, bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah khairal adyanil bariyah dinan, sebaik-baiknya agama manusia yang ada. Walaulal malammatu wal masabbah, kalau seandainya bukan cercaan dan makian yang akan saya terima, ya, kalau saya memeluknya, maka ya la ta'rifuna anni samhan mubinan, sungguh kalian akan mengetahui saya menerima kenyataan. Ya, dalam riwayat, ya, la ta'rifuna anni mu'tanikuhu, ya, kalian akan mengetahui saya memeluknya. Ya, ini ya karena Abu Thalib meyakini akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah hidayah taufik wal ilham hanya Allah yang punya. Seseorang diberi hidayah masuk Islam berarti dapat hidayah dari Allah berupa hidayah taufik dan ilham. Ya, begitu juga seseorang di dalam berislam, ya, mengamalkannya dengan benar, itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Ya, di mana orang-orang yang sudah beragama Islam namun mengamalkan Islam sesat, ya, artinya salah di dalam mengamalkannya sehingga mencoreng citra Islam. Ya, Islam malah menjadi momok, ditakuti oleh orang, itu Islam garis keras, ya, dan seterusnya. Padahal ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang indah. Ya, seharusnya umat Islam yang mengamalkan ajaran agama Islam yang indah dengan benar, dia bisa memperlihatkan keindahan Islam. Dia bisa menampakkan kebaikan Islam. Ya, karena apa? Karena ya ajaran agama Islam yang indah bersumber dari zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu apa? Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah, yuhibbul jamal. Allah menyukai segala jenis keindahan. Ya, maka kalau ada orang mengamalkan ajaran agama Islam, ya, tapi ternyata ya membuat orang-orang ketakutan, ya, membuat ya manusia lari, jangan disalahkan ajaran agama Islam yang indah ini, tapi salahkanlah orang yang mengamalkannya. Ya, karena bisa jadi dia salah di dalam mengamalkannya. Ya, tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Ya, tidak diberi taufik oleh Allah. Ya, karena itu ya hidayah taufik dari Allah sangat penting sekali. Kita meminta ya kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya ya dibimbing di dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini. Kemudian di antara kiat yang ketiga, ya, supaya kita ya bisa menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, ya, adalah berambisi selalu ya terhadap kebaikan dan berusaha menjadi soleh dan muslih, nafi' dan muntafi', mufid dan mustafid. Artinya tidak cukup seseorang hanya menjadi soleh saja baik, akan tetapi bagus kalau kita muslih, bisa memperbaiki manusia, memperbaiki orang lain juga. Ya, kita sholat, kita ajak juga keluarga kita untuk sholat. Ya, kerabat sanak famili kita untuk sholat. Kita berbuat baik, ajak juga orang-orang lain untuk berbuat baik. Kita tolabul ilmi, hadir di majelis ilmu, tidak cukup hanya kita yang menjadi soleh, tapi berusaha ya keluarga kita, sanak famili kita, teman-teman kita, yuk hadir di majelis ilmu. Ya, artinya supaya menjadi soleh dan muslih. Ya, soleh itu kebaikan untuk diri sendiri, menjadi orang baik, namanya soleh, orang yang soleh, orang yang baik.
Kalau muslih adalah orang yang memperbaiki orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik, namanya muslih. Begitu juga nafi' wa muntafi'. Nafi' artinya memberi manfaat, muntafi' orang yang mengambil manfaat. Mufid wa mustafid. Ya, jadi dia memberi faedah tapi juga mengambil faedah. Begitu. Ya, kita berusaha mempergunakan waktu yang ada dan ajak orang lain untuk jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berusaha membaca Al-Quran, ya, dan ajak keluarga kita untuk sama-sama membaca Al-Quran. Ya, mungkin kita rutinkan habis subuh membaca Al-Quran. Ya, kalau nggak ada majelis taklim, ya ayo, ya kita baca Al-Quran setelah subuh, jangan tidur. Ya, kamu ya murojaah nanti setelah baca Al-Quran. Ya, artinya merutinkan baca Al-Quran. Ya, kebaikan yang kita lakukan, berusaha untuk orang lain kita ajak melakukan kebaikan tersebut, karena kita pun akan mendapatkan pahala ketika menunjukkan kepada orang lain ya suatu kebaikan. Ya, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kemudian bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, jadi kita sendiri tidak cukup berbuat baik, tapi tunjukkan orang lain untuk sama-sama seperti kita melakukan kebaikan. Ya, maka kalau kita sudah menjadi orang yang soleh dan muslih, menjadi orang yang nafi' dan muntafi', artinya bisa memberi manfaat kepada orang lain dan mengambil manfaat ya dari ya waktu yang ada, dari kebaikan yang ada. Ya, artinya tidak cukup kita sendiri sholat tapi mengajak keluarga kita untuk sholat juga. Ya, maka berarti kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang, dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya orang adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, maka kita berlomba-lomba ya untuk ya menjadi ya membuka kebaikan bagi orang lain, ya. Kemudian di antara kiat yang selanjutnya adalah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini. Maka kalau seorang hamba merasa dirinya diawasi, dirinya dilihat, dirinya diperhatikan oleh Allah, dia akan berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam berkata. Maka berusaha kata-kata yang dikeluarkannya adalah kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengarnya ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, yaitu mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, ya, aw liyasmut, atau ya lebih baik diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Ya, maka ini orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah,
ya dimanapun kita berada, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, kita akan berusaha berkata yang baik ya kepada pasangan hidup kita. Ya, suami berkata yang baik pada istrinya, istri pun berusaha berkata-kata yang baik kepada suaminya. Ya, berkata yang baik ya terhadap anak-anaknya, ya terhadap tetangganya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kalau seorang hamba merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha berbuat yang baik, berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang bisa berfaedah bagi dirinya dan orang lain, berguna di dunia dan di akhirat. Itu ya supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, baik kata-kata yang baik ataupun ya perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, sebaliknya seorang hamba kalau bertakwa kepada Allah, merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, kata-kata yang jelek, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati, ya akan berusaha dijauhi. Kata-kata yang keji, yang kotor berusaha dijauhi. Kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Begitu juga seorang hamba akan berusaha menjauhi maksiat, menjauhi kedzaliman, menjauhi kemungkaran, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah akan dijauhi. Ya, ini kiat untuk menjadi orang yang baik ya dan menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, untuk bisa menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain adalah kita berusaha untuk ya memperdalami ilmu syar'i, ya, atau menambah ya wawasan kita di dalam berislam, ya, supaya kita bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Ya, karena kalau kita minim ilmu, itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, banyaknya orang-orang yang meninggalkan Islam itu karena dangkalnya pengetahuan mereka terhadap Islam. Artinya ya, saudara-saudara kita yang murtad atau keluar dari agama Islam ini karena minimnya mereka pengetahuan terhadap keagungan Islam, kebaikan Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam dan kesempurnaan ajaran agama Islam itu minim. Ya, karena itu dikatakan siapa tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tidak mengenal Islam, maka dia tidak sayang terhadap ajaran agama Islam. Mudah saja menjual agamanya, ya, atau menukarnya dengan kemewahan hidup di dunia yang sementara. Tapi kalau seseorang semakin banyak mengetahui kebaikan Islam, keindahan Islam, keagungan Islam, kemuliaan Islam, kesempurnaan ajaran agama Islam, dia akan sayang terhadap Islam. Ya, dia akan ingat pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi orang-orang muslim. Ya, ini ya maka penting sekali untuk kita ya menjadi orang yang faham terhadap agama, ya karena itu berusaha untuk memperdalami ilmu agama, ya agar ya kita bisa menjadi baik dan mengajak orang lain untuk ya berbuat baik, melakukan kebaikan ya yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh syariat.
ya, menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, ya, sehingga kita bisa mengenalkan ya kepada keluarga, kerabat kita, sanak famili kita tentang kebaikan Islam, ya, keindahan Islam, sehingga mereka mau untuk menuntut ilmu agama. Ya, ini adalah yang membuka kebaikan bagi orang lain. Kemudian yang keenam, ya, di antara kiat untuk menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain adalah berusaha istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam thalabul ilmi, istiqamah dalam bersedekah, berinfak, istiqamah dalam menjalankan salat sunnah di samping yang wajib, istiqamah di dalam ya melakukan ya puasa sunnah di samping yang wajib. Artinya istiqamah itu penting sekali, tetap ya ajak, ya itu istiqamah. Ya, dan kita mengetahui keutamaan orang-orang yang istiqamah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Fussilat, ya, ayat 30 dan 31, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ya, bisa dilihat artinya nanti di Al-Qur'an terjemah. Ya, karena nanti panjang waktunya kalau saya terjemahkan. Ya, yang ketujuh adalah berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena kalau kita berakhlak yang baik, bisa jadi ada orang-orang yang mencontohnya. Ya, akhlak yang baik menyebabkan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, bahkan di dalam surga, ya, ada orang-orang yang bisa menyaingi derajat orang-orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam dengan kebaikan akhlak. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajatas shaimil qaim. Dalam riwayat as-sawwam al-qawwam. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, bihusni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, itu la yudriku darajatas shaimil qaim. Sungguh dia bisa mengejar, mencapai kedudukan orang-orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam. As-sawwam al-qawwam, artinya orang yang ahli puasa, al-qawwam orang yang ahli qiyamul lail, orang yang bangun malam. Ya, maka penting sekali akhlak yang baik, ya, untuk kita jadikan hiasan pada diri kita. Artinya menghiasi diri dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mencari teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang baik, yang soleh akan mengingatkan kita di waktu kita lalai, di waktu kita lupa, ya, mengingatkan kita kepada kebaikan. Sudah sholat belum? Iya, lupa. Untung kamu ingetin. Ya, ada kajian lo pagi ini. Iya, masya Allah. Ya, hampir saya ya tidur lagi. Ya, artinya teman yang baik itu penting sekali. Ya, sehingga akan berguna bagi kita teman yang baik. Kemudian, ya, untuk bisa menjadi orang yang, ya, bisa menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, kita berusaha untuk mengingat yang namanya kematian. Ya, zikrul maut. Ya, karena kematian datangnya secara tiba-tiba. Ya, bekal apa yang sudah kita persiapkan. Karena itu kita
perlu memperbanyak kebaikan, ya, atau mendapatkan pahala kebaikan, yaitu dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yang menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, kita mendapatkan balasan pahala juga dari Allah sebagaimana yang sudah lewat penjelasan hadisnya. Ya, maka kalau seseorang mengingat yang namanya kematian datangnya secara tiba-tiba, ya bisa saja datang ketika sedang duduk meninggal dunia, ya sedang ceramah tiba-tiba meninggal dunia, ya, karena yang namanya kematian sekali lagi datangnya secara mendadak, datangnya secara tiba-tiba, datangnya tidak memberitahu kepada kita, tidak pandang bulu kita sedang apa, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang beraktivitas atau tidak. Bahkan ada yang meninggal dunia ketika sholat, ada yang meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Yang parah kalau meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, meninggal dunia dalam keadaan nyanyi jigrek apa, ya, sedang dangdut koploan atau apa, masalah. Ya, oleh karena itu berusaha untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Ini adalah, ya, pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian, ya, mengingat hadimil ladzat, yaitu penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan. Yang dimaksud adalah kematian. Ya, oleh karena itu ziarah kubur kembali dibolehkan oleh Rasul. Itu tidak lain di antara manfaatnya adalah mengingatkan kita kepada kematian. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakirukumul maut. Ya, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian, sesungguhnya hal itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Yang terakhir adalah as-siqatu billah, yaitu percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bertawakal kepada Allah. Jadi as-siqatu billah wa tawakkul alaih, ya, percaya penuh kepada Allah, janji-janjinya, ya, akan balasan pahala yang kita dapatkan, ya, dan tawakal kepada Allah setelah kita melakukan kebaikan, ya, maka, ya, Allah akan memberikan, ya, balasan, ya, kita melakukan kebaikan semampunya, ya, kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala kebaikan yang kita lakukan, ya, dan bisa jadi menjadi contoh bagi orang lain. Ya, demikian diantara uraian singkat yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan, ya, menjadi, ya, kunci pembuka kebaikan, ya, bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, sehingga kita mendapatkan balasan pahala, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Baikkan karena waktu, ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Ya, mari, ya, kita, ya, amalkan atau berusaha untuk menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.